Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rudianto. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep tawassul atau definisi tawassul dari mata kuliah Tarbiyatul Manaqib yang mana dosennya ialah Bapak Fikri Farihin MPDI. Ini langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Definisi tawassul. Apa itu tawassul? Kata tawassul merupakan masdar atau kata dasar dari tawassala yang tawassulan, sebuah kata yang direvasi dari kata wasilah, yang berarti satu jalan untuk mendekatkan diri kepada yang lain, atau mayataqarrabu ila al-ghair, atau satu kedudukan di sisi raja, al-manzilah inda al-malik. Berdasarkan pernyataan di atas, tawassul adalah suatu usaha atau jalan yang ditempuh seseorang dalam mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menjelaskan pengertian tawassul, yang artinya tawassul adalah satu metode berdoa dan salah satu pintu dari pintu-pintu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud sungguhnya adalah Allah. Objek yang dijadikan tawassul berperan sebagai mediator untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun yang meyakini di luar batasan ini berarti ia telah musyrik. Adapun dalam ayat Al-Quran, Allah menjelaskan tentang pentingnya tawassul untuk dapat mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 57, yang artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut akan segala azabnya? Sungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang ditakuti. Quran surat Al-Isra ayat 57. Ayat di atas dapat disebutkan bahwa pentingnya bertawassul supaya memperoleh rahmat dan hidayah dari Allah. Hukum tawassul. Imam Syaukani dalam kitabnya yang berjudul Ad-Dur An-Nadid fi Ikhlasi Kalimati Tauhid mengatakan bahwa Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam telah menegaskan tawassul yang diperbolehkan dalam berdoa kepada Allah hanya tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pun kalau hadis yang mengenai itu sahih. Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atas pertanyaan yang ditujukan kepadanya menjawab dalam kitab Al-Istifta, tak ada salahnya orang bertawassul pada orang soleh. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang memperoleh minta pertolongan kepada sesama makhluk, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat persoalan tersebut adalah persoalan fikih, yang mengatakan banyak ulama yang tidak menyukai hal itu atau tawassul. Kalau kami sependapat dengan jumhur ulama yang memandang tawassul itu makruh, tidaklah berarti bahwa kami mengingkari atau melarang orang bertawassul. Kami pun tidak mempersalahkan orang yang melakukan ijtihad mengenai soal itu. Yang kami ingkari dan tidak dapat kami benarkan ialah orang yang lebih banyak meminta atau berdoa kepada sama makhluk daripada mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, yang mana ada 3 macam. Di antaranya itu satu masyru', yaitu tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan asma dan sifatnya, dengan amal soleh yang dikerjakannya atau melalui doa orang soleh yang masih hidup. 2, bid'ah, yaitu dengan diri kepada Allah Azza wa Jalla
dengan cara yang tidak disebutkan dalam syariat, seperti tawasul dengan pribadi para nabi dan orang-orang saleh dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya. Tawasul yang bid'ah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Syirik bila menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan mohon pertolongan kepada mereka. Tawasul yang syirik yaitu menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, seperti doa kepada mereka dalam ibadah. Tawasul yang syirik yaitu menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, seperti berdoa kepada mereka, meminta hajat atau mohon pertolongan satu kepada mereka. Dapat disimpulkan, tawasul adalah praktik dalam Islam di mana individu atau jamaah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan perantara atau wasilah, seperti doa kepada Nabi Muhammad SAW atau wali-wali Allah. Praktik ini memiliki perspektif beragam dalam Islam, dengan beberapa mazhab yang mendukungnya sebagai bentuk ibadah yang sah, sementara yang lain menentangnya. Terlepas dari perbedaan pendapat, tawasul dianggap penting oleh beberapa umat Islam karena diyakini sebagai cara untuk memohon pertolongan dan syafaat atau perantaraan dari sosok yang dianggap soleh di hadapan Allah. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan tentang tawasul. Saya Ahmad Rudianto dari Prodi BBA 1B pamit undur diri. Jika ada salah, mohon diperbolehkan untuk memberikan solusinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.